Deretan menteri yang dijerat KPK dari era Megawati hingga Jokowi. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menambah daftar menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, sejak didirikan pada 2003, KPK telah menetapkan 12 menteri sebagai tersangka termasuk Edi. Bila dirinci, 12 orang menteri itu terdiri dari 4 orang menteri pada era Presiden Megawati Soekarno Putri, 6 menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan 3 menteri era Presiden Joko Widodo. 1 orang menteri diantaranya, Bahtiar Syamsyah, menjabat dalam 2 era pemerintahan, yakni pada Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati dan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin SBY. Dari 12 orang menteri tersebut, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka setelah tidak menjabat, sedangkan 7 lainnya ditetapkan sebagai tersangka saat masih menduduki kursi menteri. Berikut ini daftar para menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rohmin Dahuri. Rohmin Dahuri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004 yang dipimpin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Rohmin tercatat menjadi menteri pertama yang dijerat KPK meski ditetapkan sebagai tersangka setelah ia sudah tidak menjabat sebagai menteri. Ia divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengumpulan dana dekonsentrasi yang dilakukan melalui pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar lebih dari 15 miliar rupiah. Ahmad Sujudi. Ahmad Sujudi adalah Menteri Kesehatan pada Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004 yang dipimpin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2003 pada Mei 2009 ketika ia sudah tidak menjabat. Setelah melalui proses persidangan, ia dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung PT Kimia Pharma Trade dan Distribution sebagai rekanan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pada kawasan Indonesia bagian timur. Ia pun dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan pada tingkat banding. Hari Sabarno. Hari Sabarno merupakan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004 yang dipimpin Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Namun, Hari baru ditetapkan sebagai tersangka 2010 ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai Mendagri. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran karena menunjuk langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya untuk melakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah pada 2003 hingga 2005 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 97,2 miliar rupiah. Hari divonis hukuman 5 tahun dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Bahtiar Syamsyah. Bahtiar Syamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001 hingga 2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004 hingga 2009. Sama seperti Hari, Bahtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bahtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Bahtiar dijatuhi hukuman 1 tahun dan 8 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga 33,7 miliar rupiah. Siti Fadilah Supari. Siti Fadilah Supari merupakan Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2014 ketika sudah tidak menjabat. Siti ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Firly dari Bareskrim Polri. KPK menetapkan Siti sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan karena terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Departemen Kesehatan. Andi Malarangeng. Andi Malarangeng adalah Menteri Pemuda dan
olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 periode 2014 hingga 2019. Pada Desember 2012, Andi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Mantan juru bicara Presiden itu pun tercatat menjadi menteri aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Andi dinyatakan bersalah setelah memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550 dolar Amerika Serikat dan memperkaya korporasi. Ia dijatuhi 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas perbuatannya itu. Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 periode 2009 hingga 2014. KPK menetapkan Surya Dharma sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012 hingga 2013 pada Mei 2014. Pada Juli 2015, mantan Ketua Umum PPP itu kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana operasional Menteri di Kemenak. Surya Dharma akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 1.821.698.840 subsidiar 2 tahun penjara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!